Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini kita antusias untuk mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bersukacita, bersyukur karena Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati semua pelayan Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Pastor Samuel Darmanto yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat ACS dimanapun Anda berada. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita serukan nama Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sekarang
Puji akan nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali. Kita ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Tuhan membawa hidup kami, membawa hati, pikiran, dan jiwa kami kepada Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapan-Mu yang baru turun atas hamba-Mu dan turun atas semua umat Tuhan yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Allah. Mari Tuhan, Engkau yang berdaulat atas pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini dan berbicara atas kami siap merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Sungguh senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah online hari ini. Ini minggu yang pertama di bulan yang ke-11, saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya setiap bulan, setiap minggu, setiap hari berkat Tuhan selalu baru atas kehidupan kita. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pertahankanlah imanmu sampai Tuhan Yesus datang. Saya ulang lagi, pertahankanlah imanmu sampai Tuhan Yesus datang. Saya akan mengawali dengan sebuah ilustrasi yang Tuhan sampaikan di dalam khotbahnya. Kisah di mana ada seorang hakim yang lalim dan kemudian ada seorang janda miskin, saudara, yang meminta bantuan kepada hakim itu, Tuhan, karena dia punya masalah. Dan pada akhirnya walaupun hakim itu menolak sedemikian rupa, bahkan dikatakan hakim itu tidak takut akan Allah, tapi pada akhirnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hakim itu mengabulkan permintaan daripada janda itu, saudara. Namun ada hal yang luar biasa di balik ilustrasi itu, di ending dari ilustrasi itu, Tuhan membuat sebuah pernyataan yang harusnya hari ini gereja Tuhan, anak Tuhan, orang-orang percaya harus mendengarkan peringatan itu. Mari saya akan bacakan buat saudara dengan cepat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan terhadap dalam kitab Lukas 18 mulai ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya selalu mengajarkan saudara, berdoalah di mana saja, kapan saja, anytime. Hatimu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itulah doa yang sejati. Ayat yang kedua. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah, perhatikanlah baik-baik, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolongnya? Kalau Anda merasa sebagai orang pilihan Tuhan, katakan amin dulu, saudara. Anda perhatikan, Tuhan bilang camkan. Doa orang pilihan Tuhan, doa orang-orang benar, itu kalau dinaikkan terus siang dan malam, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan permohonan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, Tuhan bilang, Tuhan gak akan ngulur-ngulur waktunya. Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Dikatakan siang malam, artinya saat Anda kerja, saat Anda di rumah, saat dimanapun, siang malam hatimu biasakan selalu terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Nah, namun tadi yang saya katakan, ending daripada kisah ini, daripada ilustrasi ini, Tuhan membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Sekali lagi yang saya katakan, gereja harus mendengarkan ini, orang percaya harus memperhatikan ini, orang Kristen harus sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan pesan ini. Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-8, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi doamu akan dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara. Doamu akan diperhatikan, engkau akan mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi kata Tuhan, ini yang lebih penting daripada sekedar doamu yang dijawab oleh Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus akan segera datang, dia tidak menunda waktunya. Yesus akan segera datang, tanda-tanda digenapi. Pertanyaannya, adakah ia menjumpai iman dalam hidup saudara? Adakah ia menjumpai iman dalam gereja Tuhan?
Saudara-saudara, saya katakan bahwa masa pandemi ini menjadi alat Tuhan untuk memurnikan, untuk bahkan bukan saya memurnikan, tapi kalau saya melihatnya bahkan ini sudah menjadi alat untuk membuktikan mana orang Kristen yang sejati dan mana bukan. Mana hamba-hamba Tuhan yang sejati dan bukan. Mana ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Allah dan bukan. Mana sudah gereja yang sungguh-sungguh gereja Tuhan dan bukan. Mana gereja yang benar-benar memberitakan Injil dan gereja yang hanya menjual entertainment. Saudara, semuanya terbukti, semua terlihat. Haleluya. Dan hari ini saya ingin sampaikan pesan Tuhan kepada kita. Pertahankan imanmu sampai Tuhan Yesus datang. Kekasih-kasih Tuhan, kenapa ini menjadi penting? Sebab saudara, iman kita akan diuji. Tadi saya katakan pandemi ini hanya satu bagian dari alat yang Tuhan pakai untuk membuktikan apakah Anda dan saya memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Apakah imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan iman yang membuat engkau mendapat pertolongan. Bukan iman yang mendatangkan mujizat. Bukan sekedar iman yang membuat engkau bisa disembuhkan. Tapi lebih dari itu, iman percayamu kepada Kristus sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Iman yang membawa saudara masuk surga. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar iman yang membuat doamu dijawab oleh Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, doamu akan dijawab. Engkau orang pilihan, doamu akan dijawab. Tetapi kalau aku, anak manusia, datang ke atas muka bumi ini, adakah ia mendapati iman itu di bumi ini? Adakah ia mendapati iman di hati saudara dan saya? Kenapa? Karena iman akan diuji dalam 3 area. Saya akan bicara 2 bagian yang pertama. Saya akan bicara tentang cepat. Nah, yang pertama, saudara-saudara, iman kita akan diuji melalui area fakta-fakta kehidupan. Saudara, area fakta-fakta kehidupan. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, iman kita akan diuji, saudara-saudara, melalui dosa atau di sini area kejatuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, area kita akan diuji dalam area atau bidang doktrinal atau pengajaran. Oke, saya akan bahas dengan cepat 2 bagian yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama adalah area fakta kehidupan. Saudara, iman kita diuji melalui fakta-fakta kehidupan. Saya yakin dan percaya sebagai orang yang setia beribadah, Anda tentu tahu banyak khotbah bicara tentang ini. Iman kita diuji melalui fakta-fakta kehidupan yang seolah-olah tidak sesuai dengan harapan kita. Fakta-fakta yang terjadi yang seolah-olah nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan apa yang kita imani, saudara-saudara. Sakit, penyakit, pencobaan, kesulitan, penderitaan, musibah, saudara Tuhan, tragedi, trauma yang terjadi dalam kehidupan kita menguji iman kita. Apakah ketika seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita, apakah Anda masih percaya bahwa Allah itu ada? Itu area yang pertama, saudara-saudara. Karena tidak sedikit kita lihat, saudara-saudara, di depan mata kita ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena merasa hidupnya susah, merasa hidupnya tidak dijawab oleh Tuhan doanya. Pertanyaannya mungkin saudara-saudara yang bilang doamu gak dijawab, tapi kenapa doamu gak dijawab? Ya, tadi Tuhan bilang kok kalau engkau berdoa siang dan malam bersungguh dengan sungguh, doamu akan dijawab. Atau barangkali Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saudara, rencana yang lebih baik, rencana yang lebih sempurna. Tapi ketika saudara-saudara doamu gak dijawab, apa yang kau harapkan gak terjadi, apa yang kau imani seperti yang kau dengarkan melalui khotbah-khotbah minggu, seolah gak terjadi, kesulitan, penderitaan, masalah, pencobaan, sakit, penyakit, silih berganti dalam hidupmu. Pertanyaannya, adakah engkau masih tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara? Percayakah bahwa Allah masih setia dalam hidup saudara? Ini imanmu diuji. Tuhan bilang dalam kitab Petrus dikatakan iman itu sesuatu lebih murni, lebih mahal daripada emas yang dimurnikan dengan api. Karena itu Yakobus menasihatkan kepada kita dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga atau yang keempat, saudara, berbahagialah saudara-saudara kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, karena itu akan memurnikan imanmu, akan membuat engkau bertekun di dalam iman. Saya bacakan saja buat saudara. Yakobus, saudara, pasal 1 ayat 2 dan sampai dengan ayat yang keempat, pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini ujian yang pertama buat saudara dan saya. Area ini akan menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan. Saudara, kalau saudara ingin cari kenyamanan di dunia, nggak akan pernah ketemu.
Karena Tuhan tidak mendesain Anda dan saya, menciptakan Anda dan saya untuk tinggal selamanya di dunia ini. Tuhan sudah siapkan tempat di surga yang lebih mulia. Amin. Karena itu kalau iman kita hanya berending pada di dunia ini, sungguh kasihan amat iman kita. Kasihan amat kita sebagai orang percaya kalau iman kita tujuan akhirnya hanya di dunia. Nanti saya berdoa, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetaplah percaya Allah itu ada dan Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan percaya bahwa Dia telah menyelamatkan hidup saudara dan Dia sedang menyediakan tempat yang mulia di surga bagi saudara dan saya. Hidup kekal menjadi milik saudara. Yang kedua, area yang kedua adalah area kejatuhan. Kekasih-kasih Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal, coba kita lihat bersama-sama, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam perbulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, area yang kedua yang diuji, dipakai untuk menguji kehidupan iman kita adalah area kejatuhan, area dosa. Saya ingat, walaupun mungkin ini nggak persis sama, tetapi pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, saudara-saudara, setelah Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Yang pertama, dalam keadaan lapar, Dia dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Dan itu saya bilang itu semacam fakta kehidupan. Oh, lapar, susah, sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, Yesus disuruh menjatuhkan diri dari bubungan dari atas bait suci, saudara-saudara. Ini saya gambarkan seperti area kejatuhan, saudara-saudara. Ya, jadi ini hanya gambaran. Walaupun nggak seimbang pas, tapi sepertinya sudah kita belajar dari situ juga, saudara. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Anda perhatikan baik-baik. Kita diuji setiap hari, kita bergumul dengan dosa. Alkitab berkata itu bagaikan awan, ada saksi bagian awan mengelilingi kita. Saudara-saudara, artinya siapa itu? Itu barangkali saudara pun banyak malaikat, lalu kemudian juga banyak saudara-saudara seiman yang melihat kita. Dikatakan karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa selalu menjadi beban dan rintangan bagi perjalanan iman kita kepada Tuhan. Rahasianya di mana? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, rupanya kunci rahasia kemenangan iman kita dalam menghadapi pencobaan dalam kejatuhan dosa adalah melihat kepada salib Kristus. Salib Kristus adalah kunci kemenangan kita. Kan dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kalau mata saya dan saudara dalam hidup ini selalu memandang kepada Kristus, Kristus yang di atas kayu salib, yang mati dalam Tuhan, dikatakan menanggung bantahan sehebat itu. Dia mati di atas kayu salib dalam Tuhan, dan itulah menjadi kunci kemenangan bagi kita. Setiap kali saudara menghadapi dosa, ingatlah akan salibnya. Dia telah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia korbankan segala buat saudara dan saya. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika engkau dicobai dalam area ini, ingatlah Yesus yang sudah luar biasa, yang sudah menang. Dikatakan supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya mengerti banyak orang Kristen juga putus asa karena dia jatuh bangun di dalam dosa. Barangkali itu seperti pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam kitab Roma Salam Tuhan pasal yang ke-7 ya, ayat 21 sampai 25, atau mungkin hampir seluruh pasal itu bicara tentang itu. Tetapi pada akhirnya Paulus pun berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib memberikan kemenangan bagi kita. Karena itu saya dorong hari ini Islam Tuhan, ingatlah selalu akan Dia, selalu akan Dia. Salib adalah kunci kemenangan untuk kita terbebas dari dosa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikutnya saya juga ingatkan saudara, ada Roh Kudus yang akan menolong saudara. Ada Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Daging kita lemah, saudara. Daging kita lemah, tapi Roh Kudus akan beri kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengatasi setiap cobaan dosa.
Yang ketiga, area yang ketiga, saudara-saudara. Ini area yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin menekankan dalam hal ini. Karena ini memang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua tadi juga memang tuh hari-hari sudah kita hadapi. Tapi ini sedang gencar-gencarnya menyerang iman kita, yaitu area doktrinal. Area doktrinal atau area pengajaran, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, sebagaimana dalam khotbah saya beberapa akhir-akhir ini, saya mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, karena iman kita sedang diserang. Gereja Tuhan sedang diserang dalam area doktrinal, dalam area pengajaran. Nanti saya ingin sudah memperhatikan pesan Tuhan hari ini, saudara. Mari kita baca dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose pasal 1, saudara-saudara. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, kita perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ini bicara tentang siapa Kristus. Siapa Kristus itu? Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Yesus yang kita percayai? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu nggak kelihatan. Kalau sudah ingin lihat siapa Allah, persisnya Allah, Yesus telah menyatakan dirinya. Kan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika murid bertanya, Bapak, Tuhan atau Guru, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Yesus berkata, sudah sekian lama kamu ikut aku tapi nggak mengenal. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Wow, luar biasa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Anda perhatikan baik-baik. Dia yang lebih utama dari semua ciptaan. Saudara-saudara, apa itu lebih utama dari semua ciptaan? Anda perhatikan ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anda perhatikan, rupanya segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, semua ciptaan diciptakan di dalam Yesus, diciptakan oleh Yesus Kristus. Wow. Berarti siapa Yesus? Yesus adalah pencipta. Siapa pencipta? Saudara, pencipta itu hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, dan Yesus sebagai Allah telah menjelma jadi manusia supaya kita bisa mengenal Dia. Anda perhatikan, saudara. Ayat 17. Ia ada terlebih dulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Betapa luar biasanya Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudara. Karena Dia adalah, saudara-saudara, Tuhan, kalau saya menyebut sebagai kausa prima, Dia adalah penyebab utama dan pemula pertama. Nggak ada sebelum Dia dan sesudah Dia, saudara-saudara, Tuhan. Anda perhatikan baik-baik. Karena itu Dia menyebut diri sebagai Alfa dan Omega. Amin. Dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia terlebih dulu ada dari segala sesuatu. Saudara, siapa? Apa? Dari semua yang ada, ciptaan yang kelihatan nggak kelihatan, sebelum ada itu semuanya, yang ada hanya Allah. Karena itu saya ingatkan, saya kutip ayat firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2 atau 3, dikatakan dalam Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dijadikan. Dan kemudian ayat yang ke-14 dikatakan firman itu, siapa firman itu? Firman itu adalah Allah tadi, menjelma menjadi manusia. Dalam Dia ada terang, ada hidup, dan seterusnya. Anda baca nanti dalam kitab Yohanes pasal 1. Menerangkan, memberitahukan kepada saudara dan saya, memang Dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan dalam area inilah kita sedang diuji. Doktrin, dalam area doktrin inilah, dalam area pengajaran inilah kita sedang diuji. Karena saudara-saudara sedang gencar-gencarnya, bahkan di Indonesia, saudara Tuhan, orang memberitakan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan, Dia hanyalah ciptaan. Anda perhatikan, Alkitab berkata Dia bukan ciptaan, Dia yang menciptakan, Dia adalah pencipta. Wow. Anda perhatikan ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat.
Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala dalam segala sesuatu. Saya ulang lagi, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, dia yang lebih utama, the greatest, saudara. Dia lebih utama dari segala sesuatu. Siapa kalau bukan Allah? Kekasih-kasih Tuhan, dikatakan dia yang sulung yang pertama bangkit dalam keadaan sebagai manusia. Saudara, sebagai manusia, dia yang pertama kali bangkit. Dan tidak ada tokoh agama sehebat Kristus. Kenapa? Karena memang Yesus adalah Allah sendiri. Tidak ada nabi yang sehebat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah sendiri. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bukan saja bangkit dari kematian, tapi dia akan membangkitkan hidup saudara dan saya. Amin. Karena seluruh ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh the fullness of God ada di dalam Kristus. Berapa persen? 100%. Fully 100%. Nggak kurang, 0, sekian persen pun nggak kurang, saudara. 100% karena dia adalah perfect manusia dan perfect sebagai Allah. Wow, luar biasa. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Jadi langsung aplikasi kepada saudara dan saya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan begini, saudara. Tidak ada orang akan masuk surga sekalipun dia mengaku percaya kepada Yesus, tapi Yesus hanya sebagai ciptaan. Tidak ada orang akan masuk surga kalau dia percaya Yesus hanya sebagai Tuhan di bawahnya Allah. Dia bukan Allah. Karena Alkitab jelas berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu yang adalah Allah menjelma jadi manusia. Dan Kolose, saudara, Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose memberitahukan kepada kita betapa agungnya Kristus. Dia the fullness of God, semua kepenuhan Allah 100% perfect, saudara-saudara, ada dalam diri Kristus. Dikatakan dia bukan ciptaan, tapi dia menciptakan segala sesuatu, no exception, tidak ada pengecualian, segala sesuatu, bahkan ditegaskan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua diciptakan oleh Kristus. Siapa Kristus? Dialah pencipta. Siapa pencipta? Nggak ada yang lain. Pencipta adalah Allah. Berarti Kristus adalah Allah. Orang boleh mengotak-ngatik pernyataan ini, boleh mengotak-ngatik sedemikian rupa untuk mendowngrade, menurunkan derajat Kristus sebagai Allah. Coba menurunkannya, saudara. Dia hanya sebagai anak Allah, tapi dia bukan sama tingginya dengan Allah, saudara. Dia hanyalah sebagai ciptaan. Dia hanyalah sebagai Tuhan dan bukan Allah. Saudara-saudara, ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran sesat yang sejak mulanya sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Orang berkata, ada yang mengatakan gini, kita harus ngikutin Alkitab, bukan bapak gereja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, apakah bapak gereja tidak mengikuti Alkitab? Saya tanya, bapak-bapak gereja yang memutuskan, yang menjelaskan kepada kita, mereka lebih dekat dari peristiwa itu daripada kita. Dan kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita bisa mengenal Alkitab karena bapak-bapak gereja. Tuhan pakai mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan kita dikembalikan kepada iman kepada firman Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Kekasih-kasih Tuhan. Karena itu saya ingin tekankan sekali lagi. Jangan pernah lepaskan imanmu sampai Yesus datang. Karena ketika Yesus datang, dia akan cari mana
Mana? Adakah iman yang masih percaya bahwa Yesus adalah Allah? Adakah iman yang masih percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Adakah iman yang masih percaya Yesus adalah pencipta satu-satunya? Adakah di antara kita ada iman dijumpai oleh Kristus bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia? Kan itu nasihat daripada Rasul Paulus dalam kitab Kolose yang terakhir ayat 23 berkata begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam semesta, di seluruh alam, di bawah kolong langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dan dari pemberitaan Paulus diteruskan oleh bapak-bapak gereja. Yang hari ini kita bisa mendengarnya. Yesus adalah Allah yang jelma jadi manusia. Juru selamat satu-satunya. Amin. Penebus hidup saudara dan saya. Karena dia bayar semua kutuk dosa. Dia bayar semuanya itu sungguh selam Tuhan. Lunas di atas kayu salib. Ayat terakhir yang saya ingin bacakan buat saudara pada hari ini sungguh selam Tuhan. Yaitu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39. Ibrani pasal yang ke-10 sebagai nasihat yang terakhir bagi kita, sebagai nasihat dalam terakhir dalam khotbah saya. Mulai ayat yang ke-35. Dikatakan demikian saudara. Anda sudah mendengar penderitaan firman Allah? Dengarkan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Anda perhatikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mengundurkan diri? Mereka yang mengundurkan diri adalah mereka yang percaya, yang tadinya percaya Yesus sebagai Allah, lalu kemudian karena ajaran-ajaran bidat-bidat palsu itu, ajaran-ajaran sesat itu, membuat akhirnya dia hanya percaya Yesus sebagai ciptaan, Yesus sebagai sama seperti malaikat, Yesus hanya sebagai ciptaan yang sulung, Yesus hanya sebagai Tuhan, dan dia bukan Allah. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, Tuhan bilang dia tidak akan lagi masuk dalam surga. Saudara, tapi saya yakin dan percaya, saya berdoa, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Dan Anda dan saya tetap percaya. Perhatikan, Yesus tidak menunda waktunya. Dia akan datang dan dia ingin menjumpai iman dalam hidupmu. Iman yang percaya bahwa dia adalah Allah yang sejati. Amin. Karena itu, Kolose berkata kepada kita, jangan mau digeser. Jangan mau digeser. Jangan mau digoncangkan. Jangan mau dibelokkan, jangan mau diserongkan, jangan mau disesatkan. Percaya kepada firman Allah, yaitu Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia satu-satunya juru selamat. Dia sudah menyediakan tempat yang mulia di surga yang indah, abadi, kekal, bahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hiralabaya sikinararabaya sando. Kuralabaya sikinararabaya sande. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tundukkan kepalamu dan pandang kepada Tuhan hari ini. Barangkali ada di antara saudara yang sekian waktu lamanya saudara ragu akan siapa Kristus. Barangkali saudara-saudara bahkan yang mengikuti ibadah hari ini, engkau adalah orang yang belum Kristen. Engkau sedang melihat acara ini, sedang melihat ibadah ini. Dan saya berdoa Roh Kudus berbicara dalam hidup saudara. Atau bukan ada di antara saudara yang sudah dipengaruhi pikiran saudara, iman saudara oleh bidat-bidat palsu. Dan saudara hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dan saudara membuka hati dan saudara mau kembali kepada iman yang benar. Saudara mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang sejati, yang menjelma jadi manusia. Sebagai juru selamat satu-satunya bagi hidup saudara. Menyediakan hidup kekal bagi saudara dan saya. Hari ini kalau itu saudara,
Saya nggak punya waktu yang panjang, tapi hari ini saya akan berdoa buat saudara. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Kalau engkau untuk pertama kalinya atau untuk sungguh-sungguh dalam waktu saudara beberapa waktu lama engkau diguncangkan dan hari ini engkau ambil keputusan, Tuhan, aku percaya sesuai firman-Mu, Engkau adalah pencipta satu-satunya. Engkau adalah Allah satu-satunya. Aku nggak mau diuji, Tuhan. Aku nggak mau gagal dalam ujian area doktrin ini. Aku mau percaya kepada Yesus. Hari ini taruh tangan kananmu di dada. Saya juga berdoa buat saudara. Engkau yang sering jatuh bangun dalam dosa. Engkau yang sering kali menjadi lemah karena fakta-fakta kehidupan. Cobaan penderitaan yang engkau alami. Engkau sering kali menjadi goyah. Hari ini saya juga akan berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu juga di dada di hadapan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati. Tuhan jamah setiap orang-orang percaya yang hari ini sedang menaruh tangan kanannya di dada. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Anugerah Allah hari ini turun atas hidup mereka. Anugerah Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Tuhan teguhkan, kuatkan. Roh Kudus, Allah Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Kuatkan, teguhkan Tuhan. Hamba berdoa, ampuni segala kelemahan kami. Ampuni ketidakpercayaan kami. Hamba berdoa anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, sekarang Tuhan, sedang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Yang percaya, sungguh-sungguh kembali percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang menjelma jadi manusia. Hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan ya Roh Kudus. Teguhkan hati mereka. Meteraikan dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sesuai dengan janji-Mu. Agar mereka sampai pada saatnya ketika Engkau Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi ini, didapati iman yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah. Allah yang menjelma jadi manusia, yang menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan teguhkan dan berkati. Dan berkati semua umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya yakin dan percaya firman itu menguatkan hati kita, meneguhkan kita semuanya sehingga kita bisa mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Kekasih-kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup saudara, persiapkan kedua unsur perjamuan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Dan kita akan awali dengan naikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan yang akan mengantar kita masuk di dalam perjamuan yang kudus ini yang sudah ditetapkan bagi gerejanya dan bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku anak-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, saudara. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan yang termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku,
Kau jadikan aku alatmu. Sama-sama katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Tuhan kuduskan, sucikan seluruh hidup kami oleh kuasa darah-Mu, agar hari ini kami layak menerima perjamuan yang kudus, roti dan air anggur yang menjadi lambang bagi tubuh dan darah-Mu Tuhan yang suci, yang kudus itu. Sehingga hari ini Tuhan, kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan baru, kami yang dalam pergumulan pencobaan diberikan kemenangan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Hari ini kami datang dengan penuh hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari umat Tuhan, peganglah kedua unsur perjamuan, roti di sebelah tangan kanan saudara dan cawan air anggur di sebelah tangan kiri saudara. Saya ingin bertanya dan jawablah dengan iman di hadapan saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti ini lambang daripada tubuh Tuhan yang telah dikorbankan bagi kita? Amin. Apakah saudara percaya bahwa air anggur lambang dari darah Tuhan yang telah dicurahkan di atas Kalvari untuk menebus hidup saudara dan saya? Amin. Puji Tuhan, karena darahnya suci, tubuhnya suci. Dan itu mari kita datang dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Saudara, angkat roti di atas kepala kita dan mari kita mengucap syukur atasnya. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang telah dikorbankan bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami menikmatinya, hamba berdoa biarlah kuasa ilahi turun Tuhan dari surga atas roti ini Tuhan, menguduskan roti ini Tuhan, menyertai dengan kuasa-Mu sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang dalam keadaan Tuhan kehidupan kami berantakan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami. Engkau rela dihancurkan untuk menebus hidup kami dan memulihkan hidup kami. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari dengan iman percayakan kuasa tubuh Tuhan. Kita makan bersama tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pegang cawan air anggur di atas di tangan kanan saudara, angkat di atas kepalamu dan hormatilah darah Tuhan bagi kita.
Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat Tuhan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib Tuhan. Oleh darah itu hati kami disucikan, hidup kami diampuni, hidup kami ditebus dari masa lalu kami, bahkan oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Kami Tuhan mau berdoa hari ini, kalau ada yang sakit sembuh oleh kuasa darah Yesus, yang lemah jadilah kuat, yang dalam ikatan dilepaskan, engkau yang sedang mengalami gangguan kuasa kegelapan diberikan kemenangan, dan engkau diberikan kelepasan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai hari ini, mulai sekarang, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari dengan iman percaya, dengan mengucap syukur setelah menghormati darah Tuhan, kita terima dan kita minum darah Tuhan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan buat perjamuan hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melawat kami Tuhan melalui firman-Mu. Dan bahkan hari ini kami disempurnakan melalui perjamuan yang kudus. Kami berdoa, semua yang sudah menerima perjamuan Tuhan, hidupnya diberkati, imannya diteguhkan, dikuatkan, tidak dapat digeser oleh apapun juga, tidak diguncangkan oleh apapun juga Tuhan. Bahkan kami yang sakit sudah sembuh, kami yang lemah kuat kembali, kami yang di dalam Tuhan semakin kuat teguh. Sampai Tuhan Yesus datang, kami pertahankan iman kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara semuanya, dan kita lanjutkan ibadah hari ini. Amin. Ya, kita semua pasti sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Darmanto. Kita bersyukur bahwa biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi rema, dan kita jadi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu dan perjamuan kudus yang sudah kami terima hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati Tuhan apa yang mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadikannya berhasil dan penuh dengan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Sambil kita memberikan persembahan, jemaat Tuhan bisa menyaksikan Remake News. For your presence in here, in His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek, in His name I find, in His name I... Glory to God, puji akan nama Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi namanya. Hari ini di minggu pertama bulan November ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita, dan kita akan segera mengembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara-saudara semua diberkati, saudara semuanya makin setia teguh di dalam Dia. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Tuhan, hamba mohonkan berkat-Mu turun atas seluruh umat Tuhan yang hari ini sudah beribadah bersama kami melalui ibadah online hari ini. Berkati mereka semuanya Tuhan, keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Terlebih hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, maka kami percaya proteksi dari Tuhan akan melindungi kami dari semua sakit, penyakit, virus, bakteri,
apapun yang sedang melanda dunia ini ya Tuhan. Kami yakin percaya kami akan sehat di dalam Tuhan. Dan karena itu hamba mohonkan berkat Tuhan buat semua yang sudah beribadah, yang semua yang sudah melayani hari ini, semua diberkati oleh Allah. Dan karena itu turunlah berkat-Mu atas kami, yaitu damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, keselamatan yang kekal yang dikerjakan Allah Roh Kudus dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Hari ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati, usaha pekerjaan bisnismu diberkati, hari-harimu diberkati, masa depanmu diberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan atas saudara semuanya, dan setiap orang yang sudah diberkati Tuhan dengan iman percaya, kita berkata amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap semangat, tetap setia, pertahankan iman sampai Tuhan Yesus datang. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.